Riyandi. Buat kalian yang masih malu buat ngomong depan kamera, Nah, stop dari sekarang lah ibaratnya kalian nggak usah malu depan kamera. Ibaratkan kamera kan ya benda mati ya. udah mati, nggak ada apa-apa Iya. gitu. Kalian coba aja buat ngobrol, ngomong dan ngobrol di depan kamera. Atau enggak Cermin iya, bisa atau enggak bisa melalui cermin lah, cermin ibaratkan dulu gitu. lah Itu ya. tips yang paling gampang itu cermin dulu. Iya. Terus yang kedua, misalnya kalau misalnya udah mulai pede, coba ke kamera. Setelah ke kamera pasti kalian itu bakal rasain namanya itu enak gitu kalau misalnya kita ngobrol atau Hmm. ngomong di depan umum, khususnya kayak gitu sih. Cara Kalyas gitu ya untuk termotivasi agar Kalyas itu bisa membuat konten itu secara konsisten itu. Hmm. Nah, itu gimana caranya Kalyas? Oke, Tipsnya nih. tuh. Menurut saya, ini adalah salah satu hal yang paling berat bagi seorang content Konten creator. kreator. HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Bersama saya Muhammad Randi. Di sini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sangat berprestasi nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini temanya itu konten kreator dan videografi ya teman-teman. Nah, fun fact-nya adalah narasumber ini dia sangat berprestasi di kalangan universitas gitu ya. Dia sering banget gitu ya, mengikuti lomba-lomba videografi, konten kreator gitu ya. Nah, ini dia narasumbernya adalah Kak Ilyas. Nah, Kak Ilyas boleh memperkenalkan terlebih dahulu ke Oke, teman-teman? terima kasih pada Kak Riyandi. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Komunikasi Penyiaran Islam yang bertempat di UIN SSC yang sudah bereformasi. Dan gimana Kak Riyandi? Nah, oke lanjut ya. Kak Ilyas kan sudah terjun di konten kreator atau videografi gitu ya. Iya, Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Ilyas itu sudah terjun ke dunia konten kreator dan videografi itu pada kapan sih tepatnya gitu tuh? kapan? Jadi ini saya mau mulainya dari awal mula pengen terjun atau mulai terjun? Nah, mulai tertarik lah dengan Oh, dunia mulai konten tertarik. kreator gitu. Sebenarnya jadi gini ceritanya itu dulu tuh saya sempet ada keinginan gitu kayak Iya. kira-kira saya kalau misalnya mau mau buat-buat kayak gini, awal ada rasa kagum gitu sama orang-orang yang membuat video-video kayak gitu. Mhm. Dan akhirnya saya mencoba gitu, mencoba buat ngebuat video seperti yang ada di video tersebut. Misal kayak contoh sekarang kita bisa contoh para konten kreator itu kan mereka bisa ibaratkan dia bisa ngomong gitu, talking head di depan kamera dengan lancar tuh bagaimana gitu kan. Iya. Akhirnya saya tertarik gitu, oh gimana ya caranya biar bisa ngomong depan kamera lancar tanpa ngomong a e o gitu kan gitu. Iya. Oleh karena itu saya ada tertarik tuh, wah kayaknya ini harus coba deh kayak gitu. Dan awal mula saya mencoba tuh jujur emang rada malu, terus yang Mhm. kedua nggak pede, terus yang ketiga rada takut. Kenapa takut? Karena Kenapa tuh? takut apa coba? Takut yang pertama omongan orang Orang lain, lain. kayaknya. Terus yang kedua takut nggak percaya diri kalau Hmm. misalnya yang apa yang saya omongin itu salah apa bener sih kayak gitu. Iya. Nah terus lanjut, nah mulai dari situ saya sempet kayak down gitu lah, Down kayak iya. kayaknya saya bukan di sini deh, gitu Mhm. kan. Kayak ngerasa saya tuh nggak cocok nih buat jadi seorang content Konten creator. kreator. Karena apa? Jujur ya, saya selama di dunia media sosial itu yang namanya feedback seorang audiens di media sosial itu penting banget gitu guys. Jadi menurut saya kalau misalnya saya membuat suatu konten, tapi di situ nggak ada apa ya Feedback. efek atau feedback dari audiens dari media itu, ibaratkan kayak saya ngomong tapi nggak ada yang dengerin gitu guys. Iya, iya. Jadi gitu, itu gunanya kayak saya makanya sekarang mau ngebangun audiens dulu gitu Mhm. di media sosial. Jadi contoh kalau yang sekarang saya tekunin gitu, saya mau bangun audiens yang ibaratkan dia tuh pengen belajar tentang seputar videografi, Iya. fotografi, ataupun teknik editing kayak gitu. Mhm. Karena apa? Gini guys, kalian pernah nggak sih kayak contoh lah Kak Ariandi pernah nggak gitu punya sosial media Instagram contohnya lah, Iya. punya Instagram gitu kan. Habis itu Kak Ariandi ini post sesuatu lah misal, post Mhm. foto gitu kan. Iya. Post foto hasil foto Kak Ariandi potret gitu. Nah, dari dari Karyandi ngepost foto ini, berapa orang yang kira-kira Nge-like.
ngelihat dan nge-like dan nge-komen gitu. Bisa ketebak kan dari situ bahwasannya di situ apa ya, ibaratkan followers kita misalnya kayak cuma misalnya Karyandi punya followers 1.000 gitu. Iya, Sedangkan yang apa namanya yang ngelihat ke postingan kita atau yang perhatian dengan postingan kita itu cuma ibaratkan cuma 20 orang atau 30 orang gitu kan. Berarti itu sisanya itu ya tahu apa follow Karyandi itu gara-gara tahu sama Karyandi gitu doang. Itu makanya pentingnya kita mengolah apa namanya audiens dalam media sosial kayak gitu sih. Nah oleh karena itu saya mulai tertarik kayaknya saya nggak boleh cukup di sini deh kayak ibaratkan walaupun saya dulu tuh banyak gitu cacian makian tuh ada gitu tentunya kayak. Nah itu cara ngatasi cacian makian itu gimana tuh? Nah itu jadi tuh dulu tuh saya pernah ada satu kejadian saya tuh dulu kan apa ya sedang mencari jati diri gitu. Pas umur berapa tuh? SMP, SMA? Di SMP kalau nggak salah SMP SMA gitu. Berarti mulai terjun di dunia content creator itu SMP gitu? Iya SMP SMA gitu. Terus kalau nggak salah tuh pas saya SMP itu saya tuh mencoba ke dunia karena waktu dulu itu saya SMP kan apa ya ibaratkan saya tuh dominan ke musik ya. Oleh karena itu saya tuh dulu tuh nyoba-nyoba musik gitu dari mulai gitar semua alat musik saya cobain dan bahkan saya nyoba buat cover musik gitu. Dan ya berjalannya waktu itu tuh gak ada hasil gitu alias nihil. Karena apa? Karena saya dari ngelakuin itu semua kayak saya kan awal-awal cuma coba-coba doang gitu kayak niru-niru orang terus niru kok bisa ya kayak gitu akhirnya saya tiru dan terus akhirnya setelah itu muncul tuh saya pernah buat Q&A atau kayak ibaratkan kalau sosial media itu kayak apa ya anonymous gitu loh. Jadi nggak kelihatan gitu siapa yang ngirim gitu. Dan saya pernah gitu dikirimin sama orang dikata-katain gitu ibaratnya kayak katain kayak misal lu so artis lu gitu kan. Terus habis itu lu ngapain sih gitu. Terus masih banyak banget kayak ngatain alay lah, ngatain so asik, ngatain macam-macam pokoknya. Itu banyak banget cacian-cacian kayak gitu. Dan akhirnya situ saya ngedrop guys, jujur aja emang. Waktu itu belum kuat mental saya buat ngelawan itu semua gitu kan. Akhirnya saya udah down, nggak ngelanjutin lagi itu, nggak ngelanjutin apa ya kayak bikin apa lagi itu konten-konten udah nggak lanjut, udah diem aja gitu. Saya hapusin semua itu postingannya udah bersih gitu. Nah terus setelah drop itu apakah Kak Ilyas ini bisa bangkit lagi? Nah gara-gara apa itu bisa bangkitnya gitu kalau boleh tahu? Nah jadi setelah beberapa lama gitu akhirnya saya mikir juga gitu kan. Kalau misalnya saya kayak gini terus ngikutin persepsi orang lain, kapan saya mau maju gitu. Benar. Gitu kan kayak ya masa saya mau ngomong dia kayak nggak boleh gini misalnya ngelarang saya buat kayak gini ngelarang saya buat berbuat A B dan C gitu bahkan kan saya yang ngelakuin kok kamu yang ini gitu yang risih gitu kan akhirnya saya ya udah deh mungkin saya merubah pola yang mungkin cara saya yang dulu itu mungkin emang terlalu sedikit gimana gitu masih sedikit kayak kurang profesional gitu lah mungkin kayak main-main gitu kayak ecek-ecek lah gitu ibaratnya makanya diomongin seperti tadi gitu gitu sih. Terus yang membuat Kak Ilyas bangkit itu berarti titik baliknya gitu tuh membuat saya bangkit lagi tuh ketika saya membuat suatu konten dan konten itu tuh cocok dengan diri saya contohnya ya sekarang gitu kan saya ini udah mulai berbagi-bagi lah tutorial bahkan berbagi aset dan berbagai cara tutorial editing dan akhirnya tahu sendiri kan feedback dari mereka tuh banyak banget dan mereka tuh pada nanya-nanya ke saya dan banyak yang sharing-sharing ke saya berarti apa tandanya berarti konten yang saya bagikan itu bermanfaat bagi mereka orang gitu. Oleh karena itu saya mikir wah kayaknya ini cocok nih ke diri saya gitu akhirnya saya ya udahlah saya bangkit lagi gitu dan bukan di situ doang banyak orang-orang yang mensupport saya dari orang-orang random malah justru orang-orang random di sosial media Instagram contohnya atau TikTok itu rata-rata mensupport kita gitu dibanding sama temen yang ada misalnya kayak teman sendiri gitu yang ibaratnya setiap hari ketemu itu jarang gitu yang notice
konten kita atau nanyain hal-hal yang seputar kita bagikan di Iya. konten gitu. Biasanya kayak gitu. Makanya dari itu makanya, "Ayo Bang, lanjut lagi Bang, ayo Bang, terus semangat ya. Bang, Mm-mm. gimana sih cara gini-gini?" Akhirnya saya di situ memberanikan diri buat speak up Nah, lagi di mm. sosial media kayak gitu sih kayaknya gitu. Nah, kan Kak Ilyas itu kan terjun ke dunia konten creator gitu ya. Hmm. Nah, pasti kan di belakangnya itu kan pasti Kak Ilyas tuh ngelihat seseorang gitu ya. Yang tadi Kak Ilyas bilang juga, apa Kak Ilyas itu apa terjun ke dunia konten creator itu karena melihat misalkan seseorang gitu. Hmm. Nah, apa sih inspirasi Kak Ilyas ketika itu misalkan membuat konten creator itu menginspirasikan siapa gitu tuh? Jadi Apa itu terlahir dari kemauan sendiri gitu? ya jadi saya tuh sebenarnya bukan ingin menjadi ya. Jadi dasar dari saya ingin mulai di konten creator ini karena apa? Karena ya tadi gitu saya sudah bilang di awal bahwasannya itu manfaatnya banyak banget ke orang lain dan tentunya selain saya speak up di sosial media ini banyak orang-orang lain bahkan mungkin di Jakarta, mungkin di ya Ya di luas berbagai gitu kota kan. ya gitu ya. Luas ya. Luas jangkauannya itu mereka ngerti dan menotis saya gitu. Walaupun kadang apa ya namanya di dunia apa namanya di dunia media Media sosial sosial. ini tuh nggak cukup apa ya namanya nggak cukup untuk saya buat speak up content creator di media sosial dan juga dari media sosial ini saya dapat banyak hal dan tentunya dari sosial media ini juga sebagai ladang saya buat personal branding ke orang-orang Benar. bahwasannya saya ini mahir dalam bidang ini dan saya mampu untuk menggayat hal-hal yang saya bagikan seperti itu gitu. Selanjutnya kan tadi Kalias kan bilang Mm-mm. Kalias itu membuat sebuah konten itu buat apa ya memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Betul. Nah, di Instagram kita nih Kalias banyak Ya. orang yang bertanya gitu Kalias. Oke. Nah, tips gimana sih kita sebagai pemula gitu ya. Nah, Kalias juga kan pastilah ada di fase tersebut gitu. Nah, Betul. buat teman-teman nih Kalias buat para pemula gitu Iya. supaya kita percaya diri di depan kamera dan juga nggak malu gitu di depan kamera itu tipsnya gimana Kalias buat Oke. teman-teman nih? Siap. Jadi gini Kak Riyandi, buat kalian yang masih malu buat ngomong depan kamera, Nah. stop dari sekarang lah ibaratnya kalian nggak usah malu depan kamera. Ibaratnya kamera kan ya Benar mati ya. udah mati nggak ada apa-apa gitu. Kalian coba aja buat ngomong dan ngobrol di depan kamera. Atau enggak Cermin. iya, Bisa atau enggak bisa melalui cermin lah. cermin ibaratnya dulu gitu. lah. Itu tips yang paling gampang itu cermin dulu. Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya udah mulai pede, coba ke kamera. Setelah ke kamera pasti kalian itu bakal rasain namanya itu enak gitu kalau misalnya kita ngobrol atau ngomong di depan umum, khususnya kayak gitu sih. Nah, tips dari saya untuk apa ya, biar nggak gerak-gerok depan kamera. Cara pertama itu adalah pakai teleprompter aja dulu. Teleprompter. Gitu, iya. Atau enggak yang kedua, biasanya saya kalau misalnya di depan kamera kayak gini nih, saya biasanya pakai skrip. Pakai skrip itu kayak ibaratkan saya baca dari A, B, C, D dulu gitu kan di depan kamera. Misalnya poin A, B, C, D. Dah, saya cut. Lanjut, iya gitu. Cut to cut berarti. Iya, cut to cut gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap fokus ngadep ke kamera kayak gitu. Gitu sih dari saya. Nah, terus juga kalian kan sudah terjun di dunia konten kreator, videografer gitu ya. Pasti nih ada sebuah perjalanan yang apa ya mungkin membekas di Kalias gitu. Nah, apa sih perjalanan yang membekas gitu di Kalias? Entah itu senangnya atau sedihnya gitu tuh. Jadi selama saya berjalan di dunia konten kreator, konten kreator dan videografer. Sebenarnya saya masuk dunia konten kreator tuh baru ini guys sebenarnya guys. Karena apa? Saya kemarin itu sempat ngadirin acara K3C, yaitu adalah konten kreator Cirebon. Yaitu dihadiri beberapa konten kreator tentunya kayak yang konten kreator Cirebon, Abidin, si Sigit, Mahoy, Tifa dan lain sebagainya itu full di situ semua. Kasih dan lain sebagainya hebat pokoknya. Nah, dari situ kita banyak banget belajar tips-tips seputar dengan konten kreator gitu. Yaitu ini dari konten kreator itu kan makanya dari situ saya membekas gitu buat wah, mereka aja bisa buat apa ya namanya?
buat sebuah heeh, konten yang bermanfaat heeh, gitu. dia bisa buat konten bermanfaat kayak gitu. Masa saya nggak bisa sih gitu. Nah, Nah, oleh karena itu saya terpanggil gitu kayak, ah coba aja dulu deh gitu kan. bener. Akhirnya berawal dari saya yang ngetek ngesutin mereka-mereka nih kayak Mahoy, kayak Sigit, Mm-mm. ada lagi kemarin itu ada juga saya coba gitu kan, saya pelajari gitu. Oh, ternyata mereka tuh seperti ini gitu. Mm. Ternyata mereka tuh kayak gini, cara mereka buat konten tuh seperti ini. Oleh karena itu Mm. ya saya nyobalah nyoba buat konten juga gitu. Ternyata emang manfaatnya banyak banget guys gitu. Mm. Selain selain buat diri kita sendiri, tapi di sisi lain juga apa ya? Bermanfaat buat orang lain Heeh, gitu. bermanfaat buat orang lain dan juga orang lain itu tahu gitu. Oh, ternyata ini ya yang suka nge-endorse ini ya Eh, yang suka promosiin ini gitu loh. mm. Oh, ini tuh yang lucu yang di Instagram kayak gitu. Kayak gitu sih makanya itu penting banget Mm. apa ya? Personal branding di Instagram tuh emang oke banget sih di sosial Mm. media kayak Iya. gitu. Terus juga apa ya, segala sesuatu itu kan butuh proses gitu ya, nggak Iya. terlahir secara instan Iya, gitu. nggak terlalu secara instan. Jadi Mm. ada tahapannya gitu. Mm. Nah, kan kalian sebagai content creator nih pasti sebelum membuat sebuah konten gitu ya, Mm-mm. pasti ada ide di belakangnya gitu ya. Iya Nah, betul. Kailas ini cara menemukan ide itu apakah entah di WC atau di mana? Itu cara menemukan ide kreatif-kreatif tersebut itu berawal dari mana Kailas? Oke, jadi awal saya punya ide-ide kreatif tuh sebenarnya entah kenapa ya, entah naluri, Iya. entah itu alami atau apa, saya nggak paham ya. Intinya ya, nggak tahu itu mungkin insting saya atau gimana ya menurut kalian ya guys ya. Ngerasanya kayak, kayaknya kalau kayak gini bagus deh. Pernah nggak sih kalian pernah ngerasa kayak gitu nggak? Hmm. Kayak misalnya, eh, kayaknya kalau misalnya dikasih ini bagus deh. Hmm. Kalau misalnya ada ini bagus deh. Nah itu adalah insting biasanya naluri. Nah biasanya kalau seorang videographer atau apa konten kreator kayak gitu tuh ngaruh guys ke situ. Jadi kita tuh penting banget nganuin ke insting gitu kayaknya. Hmm. Ini kayaknya cocok gitu kan. Makanya itu ide-ide kreatif konten itu biasanya itu nggak semerta-merta kita langsung buat langsung Hmm. langsung jadi gitu. Enggak. Dan dari teman-teman saya juga yang di K3C itu Hmm. mereka itu buat konten tuh langsung gitu. Misal kayak dia nemu ide langsung buat, Hmm. nemu ide langsung buat, Sebuah. enggak kayak yang nanti aja deh itu nanti bakal hilang itu Hmm. ide-ide kontennya kayak gitu sih mungkin. Berarti kalian sendiri itu misalkan ada ide langsung buat gitu. Apa ditulis dulu misalkan ide nemu ide nih tulis Heeh. dulu apa Iya gimana tuh? biasanya kalau saya kan suka buat konten tutorial. Hmm. Biasanya itu yang lagi booming atau lagi Iya. viral. Makanya saya, oh gimana ya caranya biar bisa nangkep nih Hmm. yang penyampaian saya. Paling itu saya Hmm. tulis. Oke nih Kailas. Kailas itu kan tadi kan bilang gitu ya. Mm, Kailas tuh membuat konten itu sesuai dengan tren. mm, Nah, Kailas sendiri kan setiap konten kreator itu kan punya ciri khas itu ya. Nah, ya, ciri betul. khas dari konten Kailas itu seperti apa sih Kailas? Dan cara membangun ciri khas itu gimana Kailas? Mau gimana? Jadi Hmm. sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya dan juga para konten kreator lainnya itu saya suka lihat itu ciri khas Hmm. mereka itu tergantung dari kalau konten kreator ini kan identiknya dengan hasil video dan Hmm. juga hasil ya ibaratnya kalau sekarang kayak animasi, hook, kata-kata Hmm. dan juga bisa pembukaan ya, maksudnya pembukaan. Terus juga bisa juga dengan warna gitu, maksudnya warna background. Itu Hmm. termasuk dari ciri khas bisa masuk Hmm. kayak gitu. Kalau misalnya kan tadi kalian nanya kan ya, kalau ciri khas kalian sendiri kayak gimana gitu kan ya. Hmm. Kalau ciri khas saya sendiri tuh biasanya seperti biasa seperti orang pada umumnya gitu Hmm. kan. Suka dengan kata sapaan kayak hai atau Ah, halo kayak gitu, biasa kayak iya. gitu. Terus juga yang kedua biasanya saya menggunakan background warna biru, biasa Hmm. kayak gitu. Itu ciri khas biasanya. Ciri khas dari konten dari talking head gitu. Hmm. Beda cerita kalau misalnya konten apa ya namanya ya tutorial. Kalau Hmm. tutorial itu beda lagi. Itu lebih ke ya seadanya aja lah gitu Iya kayak gitu. gitu. Iya, itu sih. Nah, ya Kalias ini kan sebagai konten kreator gitu ya. Mm, Nah, bagaimana sih cara Kalias gitu ya untuk termotivasi agar Kalias itu bisa membuat konten itu secara konsisten itu. mm. Nah, itu gimana caranya Kalias? Oke, Tipsnya nih, betul. Menurut saya ini adalah salah satu hal yang paling berat bagi seorang konten konten kreator. kreator.
betul. Kenapa? Karena gampang banget sih sebenarnya, kalian pasti bisa kan gitu ngebuat satu konten. Misalnya saya suruh sekarang buat Buat satu satu konten konten, gitu. iya. Hari ini kamu post jam sekarang, misalnya kayak gitu. Apakah besok dan besok itu bakal nge-upload hal yang sama gitu? Belum Belum tentu tentu gitu. itu. Nah, makanya itu kan tadi Kak Riani nanya gimana cara biar bisa Konsisten. konsisten upload konten dan bisa inovasi terus konten upload terus gitu. Emang ini hal yang sulit sih. Mungkin saya pribadi juga kadang suka Miss gitu. iya suka apa namanya gagal buat konten dalam artian saya tidak ada ide konten selanjutnya. Kira-kira mau buat konten apa ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya apa ya? Gimana caranya biar kita bisa upload konten secara konsisten? Itu adalah salah satunya kita tuh memanage dulu. Dalam artian misal dalam 1 minggu itu kita tuh mau maksimalin post berapa sih? Ibarat kan ada yang pengen post setiap hari di jam tertentu itu ada. Tapi ada juga yang postnya itu 1 minggu 2 kali ataupun 3 kali. Kan tetapi dia memiliki hal yang berbeda gitu. Ibarat kan kalau yang post sehari sekali itu dia caranya itu dia teknik editing itu biasa-biasa aja gitu. Berbeda hal dengan apa ya? Kita ngupload konten 3 kali atau 2 kali, tapi dengan hasil yang luar biasa gitu. Kayak gitu. Ibarat kan kalau misalnya di akun YouTube itu ada yang namanya sebuah karya ataupun konten itu yang tayangnya itu bisa jadi 6 bulan sekali, 6 bulan tapi sekali. sekali tayang Tayang itu tuh meledak gitu. kayak siapa ya? Agung Hapsah bukan? Nah, Nah, itu itu. salah satu dari contoh konten-konten dia gitu. Dia tuh jarang gitu ngupload konten, tapi sekali ngupload tuh gila itu. Nontonnya itu langsung meledak. Tapi bagi kalian itu pemula, jangan ngikutin kayak yang tadi seperti ya YouTube-nya Agung Hapsah itu. Dia udah mempunyai nama gitu, udah punya personal branding dia udah kuat gitu, udah dia punya apa ya ibaratkan punya ilmu-ilmunya gitu. Nah, kalau buat kalian yang pemula gitu, ya tetaplah konsisten. Semangat terus walaupun yang viewersnya tuh cuma 10, 20 atau 100, 200 itu nggak apa-apa. Terus pantengin terus konsisten. Intinya kunci dari suksesnya konten kreator adalah konsisten. Kerja keras konsisten juga ya. Terus juga jangan pernah apa ya? Malu dengan alat yang ya segitu-gitunya. Seadanya gitu. Iya, karena sesuatu itu butuh proses teman-teman gitu. Iya. Nah, balik lagi nih kalian sebagai konten kreator gitu pastilah nggak muluk-muluk apa ya ke konten terus pasti pengen cuan gitu. Iya, Nah, cara menghasilkan cuan dari konten itu gimana kalian bagi kalian itu sendiri gitu? Caranya gimana? Oh ya guys, bagi kalian ya. Ini saya ingin mempromosikan bagi kalian nih pendengar dari HG Podcast bahwasannya konten kreator itu bukan cuma kita ngomong-ngomong dan buat video doang tanpa adanya feedback kita atau nggak ada cuan gitu. Sebenarnya dari ini semua emang awalnya tuh kita emang agak berat gitu buat ngelakuin buat bikin konten, buat apa namanya kreativitas kita gitu, buat video yang akhirnya hasilnya kita nggak dapat apa-apa gitu kan ya nggak sih. Nah makanya itu nih saya kasih tips buat kalian bahwasannya nggak kayak gitu guys. Ternyata kita tuh buat konten terus itu banyak banget manfaatnya gitu kan. Salah satu contohnya tadi yang kalian dibilang itu cuan pasti ada dari hasil konten kita itu. Ini bagi kalian yang akunnya belum monet itu belum bisa ngambil belum bisa apa namanya cairin uang gitu. Tapi sebenarnya kita bisa gunain media sosial ini sebagai ladang uang gitu. Bukan hanya dari sosial media doang, contoh dari Instagram ataupun TikTok. Kita bisa apa ya namanya tuh membranding barang bisa. Kita bisa apa ya namanya di endorse. Biasanya kalau kita nih akun kita itu grow dan akun kita itu rame dikunjungi banyak orang dan tentunya misal akun saya itu para followersnya itu pecinta dengan misalnya kamera, fotografi, videografi atau visual lainnya atau editing lainnya, alat-alat yang mumpuni misalnya saya rekomendasi ini adalah alat yang rekomendasi buat kalian para pemula buat ngedit video ibaratkan kayak gitu, otomatis para audiens itu pada apa ya namanya pada percaya gitu dengan barang yang saya gunakan gitu. Nah dari situ kita bisa ambil cuan dari apa dari
promosi dari barang tersebut gitu. Mm-mm. Di sisi lain juga dari Instagram juga kalau misalnya akun kita grow bahkan sampai misal 1 juta viewers tembus itu bakal bisa monet. Jujur saya juga sekarang tuh sudah ada ya misalnya ada monetisasi tapi ada syarat dan ketentuan biasanya kayak gitu buat monet hasil dari konten-konten kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus juga apa ya? Cuan ya. Oh, mengenai cuan dari konten. Selain dari itu, kita dari apa ya? Kita buat konten itu cuannya banyak loh. Sekarang para pembisnis, para owner cafe, cafe shop, terus restoran dan lain sebagainya. Ya semualah toko-toko gitu. Rata-rata itu pada nyerbu ke konten kreator. Kenapa? Karena mereka itu banyak audiensnya. Contohnya kalian bisa lihat contoh sendiri lah. Kalau artis beda cerita ya itu ya. Kalau artis mah dia walaupun nggak di endorse pun emang udah ramai gitu. Nah beda cerita kalau misalnya kayak konten kreator, dia biasanya tuh di endorse buat mempromosikan makanan yang restoran ini misalnya kuliner gitu ya. Kuliner atau barang produk gitu. Dan dia itu misal akun ini kontennya dia ini naik gitu, otomatis omset si penjualnya juga naik. Nah ini salah satu jalan cuan juga gitu, selain dari kita buat konten kayak gitu sih kayak. Nah terus juga apa ya? Nah menurut kalian secara untuk apa ya bisa kita memiliki hubungan dengan viewers itu dengan baik itu caranya gimana guys? Apakah entah itu lewat Instagram kita bikin Q&A apa gimana tuh guys caranya? Supaya dekat hubungannya dengan para viewers itu. Jadi saya ini aja deh, sepengetahuan saya gitu. Sepengetahuan saya, viewers di sosial media itu biasanya tuh tergantung dari konsisten kita dalam mengupload video atau konten. Ibaratkan gini, kalian punya satu akun ini tuh jualan, misal kayak jualan minuman gitu. Dia upload terus minuman ini, minuman A, minuman B, minuman C gitu. Secara terus menerus gitu. Dan akhirnya ada tuh audiens tuh, kamu mau nyari minuman ya? Enak tahu di sono. Otomatis dia mampir ke akun kita dan bakal melihat hasil dari konten yang kita buat misalnya gitu. Contoh konten minuman lah ibaratnya gitu. Jadi pasti ngeliat tuh. Dia ngeliat terus dari sini. Ini adalah salah satu membangun audiens di dalam akun gitu. Kayak gitu. Tadi saya sudah singgung juga di awal bahwasannya kita tuh penting untuk apa kita buat akun, kita tuh harus ada tujuan gitu. Kan ada buat akun sosial media cuma buat main-main doang gitu. Upload misalnya hari ini upload konten tutorial editing, besoknya kita upload konten tutorial memasak gitu kan. Otomatis audiens itu bakal kacar-kacir lah. Ini saya ikutin kok malah jadinya masak gitu kan. Padahal saya pengennya editing ya gitu lah. Nah, oleh karena itu penting bagi seorang content creator itu memiliki tujuan gitu di akunnya intinya. Karena dari tujuan akun itu bisa naik tuh followersnya pasti bakal naik karena apa ya semakin bertambah dari audiens itu, makanya oleh karena itu pasti viewersnya bakal naik. Oh ya satu lagi, viewers bisa naik gara-gara hook atau penyampaian kalian itu yang ngena gitu, menarik gitu menarik untuk dibahas itu. Contoh kayak gini berarti gini. Kalian tahu nggak sih? Nah itu. Jadi orang masih mikir gitu, apa yang tahu gitu kan? Ya kayak gitu. Atau gini, atau enggak kayak gini. Ini apaan ya? Nah kayak gitu. Itu adalah salah satu hook yang ibaratkan orang itu sekali scroll ngelihat ya apaan ya gitu. Dia langsung berhenti, oleh karena itu pasti viewersnya bakal meledak. Berarti membuat hook itu kayak rahasia gitu ya. Iya. Ini apa sih? Betul. Sebenarnya buat konten itu yang sulit tuh kita nyari hook sih guys, beneran. Karena saya tuh bikin beberapa konten itu nyari hook tuh lama banget gitu. Buat nyari hooknya doang. Kontennya udah jadi, misal tutorial cara kita buat tutorial cara kita membuat efek api gitu, bahkan kayak gitu. Nah, kan nggak semerta-merta kita kita awal buat konten di 3 menit awal itu 3 detik awal kita ngomong membuat konten api kan kayak orang tuh apaan sih gitu langsung di skip gitu kan. Nah, otomatis kita pakai cara gitu. Kayak misal
Contoh tadi tutorial ya, coba gini, habis itu gini, dia mengisyaratkan gitu kayak contoh gitu, ser, kan gitu misalnya kayak gitulah. Oh iya. Nah, otomatis dia tuh, "Oh, gimana caranya? Kalian tahu nggak sih cara buat kayak gini?" Nah, makanya itu biasanya tuh orang baru tertarik kayak gitu guys. Oke, terima kasih Kailas atas Oke, waktu dan ilmunya. Mungkin sebelum ditutup kita punya slogan nih Kailas. HG Podcast ini punya slogan. Oke, Nah, slogannya itu nanti kita bareng-bareng ya. Tapi saya contohin dulu. oke boleh. Slogannya kayak gini Kailas. HG Podcast, relung perjalanan hidupnya. Oke, yuk Kailas siap. bareng-bareng boleh? Oke, boleh. Oke. HG Podcast, relung perjalanan hidupnya Yes. banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast relung perjalanan